5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Abril Jamal dengan NPM 7217200275. Video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Anan Hadi Cahyono SPD MPD. Kali ini saya membahas tentang pengenalan komputer. Pembahasan kali ini ada 5 subbab yang akan dibahas. Pertama, pengertian komputer. Kedua, jenis-jenis komputer. Ketiga, fungsi dan manfaat komputer. Keempat, komponen komputer. Dan yang terakhir, kelima, cara mengoperasikan komputer. Pembahasan pertama yaitu pengertian komputer. Secara bahasa, komputer berasal dari bahasa Yunani, computer. Kata tersebut merupakan gabungan dari dua kata yaitu kom berarti menggabungkan dan puter berarti memikirkan perhitungan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, computer disebut dengan to compute atau menghitung. Jika dijabarkan, menurut pendapat ahli, komputer bisa diartikan sebagai alat yang dapat melakukan tugas untuk menerima input, memproses input, menyimpan dan menerima output. Saat ini, perangkat komputer telah dimodifikasi menjadi sebuah perangkat portable yang kita kenal dengan sebutan laptop. Penemu komputer pertama kali yaitu Charles Babbage. Pembahasan yang kedua tentang jenis-jenis komputer. Berikut jenis-jenis komputer. Ada personal komputer atau PC, komputer desktop, laptop, netbook, dan tablet, smartphone, workstation, komputer server, mainframe, superkomputer. Berikutnya, fungsi komputer. Fungsi komputer untuk menerima input, memproses input, menyimpan output, dan menerima output. Berikutnya, manfaat komputer. Dalam bidang kesehatan, komputer dapat meningkatkan kualitas perawatan melalui email. Dalam bidang ekonomi atau bisnis, komputer ini dapat bermanfaat untuk menyimpan data yang relatif besar dan banyak, sebagai pelatihan di tempat kerja, untuk mentransfer informasi dengan suatu organisasi atau pembisnis lainnya, dapat mempercepat communication dalam dunia perbisnisan, dan dapat memanajemen sumber daya manusia perkantoran serta pemasakan barang. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan dapat diaplikasikan dalam perkembangan kurikulum, pengolahan data dan presentasi, dan dapat digunakan sebagai pendidikan literasi komputer. Selanjutnya, mengenai komponen-komponen komputer. Komponen komputer. Sebuah sistem pasti memiliki komponen yang membentuk suatu sistem tersebut. Dalam dunia sistem komputer, komponen ini disebut dengan elemen atau komponen sistem komputer. Komponen sistem komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Dari setiap perangkat tersebut memiliki fungsinya masing-masing pada sebuah komputer. Tetapi saat menjalankan tugasnya, perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung antara satu sama lain. Jika salah satunya tidak ada, maka sebuah komputer tidak akan bekerja dengan baik. Berikut ini penjabaran dari komponen sistem komputer. Pertama, hardware. Hardware bisa disebut dengan perangkat keras. Merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba oleh kita. Fungsi hardware yaitu untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Beberapa contoh hardware dalam komputer yaitu CPU, monitor, keyboard,
mouse, CD-ROM, hard disk, CD, scanner, printer, dan lain-lain. Selanjutnya, ada software atau perangkat lunak, merupakan komponen yang tak kasat mata. Software ini merupakan komponen penting karena berperan menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Software dibagi menjadi 3, yaitu software system, merupakan software utama yang sangat penting karena bertugas mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh. Contoh software seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, iOS, dan lain-lain. Nah, kedua ada software aplikasi, merupakan kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Software aplikasi merupakan kategori untuk software yang digunakan oleh user untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa software aplikasi merupakan software pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolahan data. Contohnya seperti web browser, software Office, game, dan lainnya. Software tambahan adalah software yang menjalankan tugas-tugas khusus atau tambahan sekaligus melindungi hardware. Contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, screen saver, backup, dan lain-lain. Komponen komputer yang terakhir yaitu brandware. Brandware yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brandware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, brandware ini merupakan manusia yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemanfaatan komputer. Contoh dari brandware diantaranya adalah programmer, sistem analis, operator, administrator, atau desain grafis, dan lain-lain. Cara mengoperasikan komputer. Yang pertama, pastikan instalasi kabel terpasang pada sumber listrik dengan benar. Kedua, aktifkan CPU dengan menekan tombol power. Ketiga, hidupkan monitor dengan menekan tombol power pada monitor. Keempat, tunggu hingga booting selesai dan komputer siap digunakan. Berikut cara mematikan dan menghidupkan komputer. Jadi, saya memiliki kesimpulan dari presentasi kali ini, yaitu komputer merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komponen komputer terdiri dari hardware, software, dan brandware. Thanks for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.